Selamat siang, kami dari kelompok 23 mata kuliah Arsitektur Hijau AR 4122 akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester kami berupa evaluasi kinerja bangunan hijau, yaitu gedung SBM ITB. Arsitektur hijau merujuk pada bangunan yang dirancang dengan dampak minimal terhadap lingkungan. Terdapat lembaga-lembaga yang melakukan sertifikasi dan peraturan mengenai arsitektur hijau untuk menilai kinerja bangunan. Konsep arsitektur hijau diterapkan pada bangunan komersial, perkantoran, hingga pada berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Pada penelitian ini kami menilai kinerja gedung SBM ITB menggunakan standar GBCI hingga standar EDGE, melakukan analisis OTTV dan kinerja sun shading pada bangunan sebagai upaya menyesuaikan dengan kriteria green building. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai GBCI, OTTV, SolarPad atau SunPad, dan nilai EDGE pada bangunan gedung SBM ITB. Untuk GBCI, kami menggunakan Greensip, yaitu penilaian yang disusun oleh GBCI untuk menentukan bangunan layak bersertifikat hijau. Kriteria yang digunakan pada penelitian ini adalah kesesuaian tata guna lahan. Untuk OTTV adalah suatu metode perhitungan untuk menentukan besarnya beban panas yang akan masuk melalui selubung bangunan. Dan berikut adalah rumus untuk mencari OTTV. Ini adalah diagram SunPad yang dapat digunakan untuk menentukan orientasi terbaik dari sisi respon terhadap radiasi matahari, menentukan letak bukaan, dan merencanakan shading device. Lalu untuk edge building adalah sebuah aplikasi yang diciptakan oleh IFC untuk menghitung seberapa hijau sebuah bangunan. Bangunan dikatakan dapat melakukan pengamatan energi, air, dan efisiensi material jika mencapai minimal 20% penghematan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Penelitian ini digunakan untuk menggambarkan dan mengungkapkan fakta-fakta yang berkaitan dengan desain gedung SBM ITB. Kemudian masuk ke hasil dan pembahasan. Yang pertama dari GBCI. GBCI yang kita terapkan yaitu pengembangan tapak yang memiliki 7 subindikator, yaitu pemilihan tapak, aksesibilitas komunitas, transportasi umum, fasilitas pengguna sepeda, lanskap pada lahan, iklim mikro, dan manajemen air limpasan hujan. Dan pembahasan ini mengenai ketetapan tapak pada gedung SBM ITB. Dari hasil analisis kriteria site development yang terpenuhi sebesar 4,95% atau setara dengan 5/17 poin pada kategori tepat guna lahan. Rincian penilaian dapat dilihat pada tabel di samping ini. Kemudian masuk ke analisa OTTV. Yang pertama, ini ada data bangunannya, yaitu orientasi bangunan ini memanjang arah barat dan timur. Selanjutnya, kondisi dan dimensi pada bangunan gedung SBM ITB adalah plafon gypsum setinggi 3,5-5 meter, kemudian floor to floor yang digunakan yaitu 4 meter, material kaca menggunakan kaca coating buram, material dinding menggunakan bata ringan atau hebel wall, dan kedalaman bangunan sebesar 13,375 meter. Kemudian ini ada macam-macam bukaan jendela pada bangunan gedung SBM ITB. Dari hasil kesimpulan analisis OTTV, nilai OTTV paling besar ada di bagian timur dengan nilai 33,12 watt per meter persegi. Sedangkan yang paling rendah ini ada di sisi barat, yaitu 14,52 watt meter persegi. Memperhatikan pada luas total WWR pada sisi timur, yaitu paling besar 51,81%, menjadikan bagian ini fasad yang paling panas terkena terpaan sinar matahari pagi siang kurang lebih 8 jam. Dan menurut Peraturan Wali Kota Bandung nomor 1023 tahun 2016, BGH yang baik tidak melebihi 45 watt per meter persegi. Pada gedung SBM memiliki nilai OTTV total bangunan sebesar 20,35 watt per meter persegi,
Dengan demikian, gedung SBM telah mencapai persyaratan OTTV dan masuk ke kategori bintang 3, di mana memiliki nilai di bawah 30 watt per meter persegi. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan dari kriteria Sunpad. Untuk dimensi dan orientasi gedung SBM ITB sendiri memiliki panjang dan lebar bangunan yaitu 82 meter kali 14 meter dengan tinggi bangunan 12 meter. Orientasinya memanjang dari timur ke barat dengan permukaan terpanjangnya menghadap antara utara dan selatan. Berikut adalah gambar detail sun shading pada bagian fasad utara dan selatan dengan VSA 50,1 derajat dan HSA 50,1 derajat. Untuk fasad pada bagian timur, berikut adalah detail sun shading-nya dengan sudut vertikal dan horizontalnya 50,2 derajat. Setelah melakukan analisis menggunakan detail, kami melakukan superimpose pada sunpad diagram dengan hasil sebagai berikut. Next, untuk bagian selatan dan timur. Next. Berdasarkan hasil analisis detail dan geometri superimpose pada sunpad, sun shading pada sisi utara, selatan, dan timur bangunan menunjukkan kriteria yang baik, dengan mencakup perlindungan untuk bangunan dari sinar matahari langsung sepanjang hari. Pada ketiga sisi, dimensi sun shading berupa accurate sudah cukup untuk performa yang efektif. Namun pada sisi timur sendiri, shading vertikal menjadi kurang efektif dengan arah datangnya matahari. Berikut adalah hasil dan pembahasan kriteria H building. Berikut adalah hasil-hasil dari kalkulasi H building terhadap bangunan gedung SBM ITB. Untuk energy saving, untuk kriteria energy saving, bangunan gedung SBM ITB ini melakukan penghematan energi sebesar 39,62% atau 55,44 mWh per tahun. Dan paling banyak didapat dari cooling energi. Selain itu, gedung ini juga memenuhi kriteria ED1, ED4, ED5, ED7, dan ED13. Kriteria energy saving ini sudah memenuhi kriteria H building, yaitu minimal mencapai 20%. Next. Berikut adalah kriteria water saving. Bangunan SBM ITB ini mencapai 53,13% penghematan air atau sebesar 7.762,78 meter kubik per tahun. Yang paling banyak didapat dari penggunaan kloset ramah lingkungan. Selain itu, gedung ini juga memenuhi kriteria EDW2, EDW3, EDW10, dan EDW11. Dan kriteria water saving ini sudah memenuhi kriteria H building, yaitu minimal mencapai 20%. Kesimpulan dari analisis kami pada gedung SBM ITB, pemilihan tapak pada site ini memenuhi 5 dari 17 poin green chip dari standar GBCI. Untuk penilaian OTTV memiliki total nilai 20,35, di mana sudah memenuhi kriteria OTTV yang baik dan masuk ke dalam kategori bintang 3. Pemasangan sun shading pada sisi utara, barat, selatan, timur yang telah dihitung menggunakan sunpad menunjukkan kinerja yang baik dari sun shading. Gedung SBM ITB sendiri sudah memenuhi kriteria bangunan hijau pada H building pada bagian penghematan energi dan penghematan air. Namun pada bagian embodied energy savings belum mencapai kriteria hijau. Menurut kalkulasi H buildings, gedung SBM ITB mengalami energy saving sebesar 39,62%, water saving sebesar 53,15%, dan embodied energy savings sebesar 6,93%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa desain dari gedung SBM ITB sudah baik dalam kenyamanan thermal dan responnya terhadap arsitektur hijau saat ini.
Sekian dari kelompok kami, terima kasih.